Tiba-tiba, suara perempuan centil bertanya, Shen Qiu. Apakah kau Shen Qiu? Begitu dia mendengar nama ini, raut wajah Shen Qingqiu yang tidak terganggu hampir retak ke lembah celah Afrika besar. Persetan dengan itu semua. Apakah surga berniat untuk membunuhku hari ini? Sudah berakhir, wanita itu Ciu Haitang. Dalam karya aslinya, penampilan Ciu Haitang hanya menandai satu hal, kejatuhan total Shen Qingqiu dari kasih karunia. Meskipun Ciu Haitang bukan lagi seorang gadis muda di musim semi hidupnya, wajahnya secantik bunga magnolia, dicat cantik dengan riasan. Tubuhnya ramping, dadanya besar, penampilannya sungguh luar biasa. Dan karena penampilannya yang luar biasa, tentu dia tidak bisa lepas dari takdir untuk menjadi bagian dari harem Luo Binghe. Masalahnya adalah, dia pernah menjalin hubungan dengan Shen Qingqiu. Selamat, untuk terlibat dalam hubungan ambigu dengan dua istri protagonis novel Stallion, Shen Qingqiu asli benar-benar sejenis biib. Setidaknya, dari semua novel Stallion yang telah dibaca Shen Yuan, dia tidak dapat menemukan karakter kedua seperti itu. Namun, jika dipikir-pikir, ilham ini pasti menjadi hal yang memicu gelombang kedua dari komentar pembaca yang mengatakan, potong, perhiasan keluarga, Shen Qingqiu. Jika tidak, aku akan berhenti membaca. Hati Shen Qingqiu pecah menjadi rentetan, wadepak, wadepak, wadepak. Sebagai tanggapan atas situasi berbahaya ini, Ciu Haitang menghunus pedangnya dan mengarahkannya secara horizontal ke depan dadanya dengan sikap, jika semuanya menjadi yang terburuk, dia akan membunuhnya, lalu membunuh dirinya sendiri. Aku mengajukan pertanyaan, kenapa kamu tidak berani menatapku? Kakak perempuan, bagaimana aku berani menatapmu? Kau datang untuk merenggut nyawaku. Ekspresi Ciu Haitang penuh dengan kesedihan. Aku bilang itu tidak mengherankan, tidak heran aku mencari selama bertahun-tahun dan tidak pernah melihatmu lagi. Ternyata kau telah lama mencapai tempat yang lebih tinggi dalam hidup dan menjadi penguasa puncak Qingqing yang luhur ini. Haha, sungguh mengesankan. Shen Qingqiu benar-benar tidak tahu kemana harus mencari atau harus berkata apa. Akibatnya, dia menatap dengan mantap ke depan dan melakukan yang terbaik untuk menyekolahkan ekspresinya menjadi apatis yang terlepas. Kerumunan itu berbisik satu sama lain. Yui Qingyuan berbisik, Qingqiu, nona muda ini dan kamu. Benar-benar kenalan lama. Air mata Shen Qingqiu membasahi bidang hatinya. Seshung. Jangan tanya. Di sisi itu, Ciu Haitang berbicara lagi dengan nada tertekan, kenalan lama. Kami bukan sekadar kenalan, aku dan pria yang saleh ini adalah kekasih masa kecil. Aku tunangannya. Mendengar ini, alis Luo Binghe berkedut dengan liar. Tidak. Kau jelas istri Luo Binghe. Cepat bangun. Sang Qinghua berseru, hah, apakah ini benar? Kenapa aku belum pernah mendengar Shen Seshung menyebutkan ini sebelumnya? Shen Qingqiu menarik sudut bibirnya dan memberinya senyuman palsu, bisakah kau tidak menambahkan bahan bakar ke api? Bagian melodramatis dan dibenci yang menggambarkannya sebagai penjahat sampah. Siapa yang mengarangnya lagi? Dan seseorang bahkan berani berdiri di sana menikmati pertunjukan. Dan para pengamat ini, bukankah mereka kultivator? Mengapa mereka semua suka menonton gosip? Semua orang pergi, keluar. Ciu Haitang tersenyum pahit. Orang ini adalah makhluk buas dalam bentuk manusia, bajingan berpenampilan halus. Secara otomatis, dia tidak berani menyebutkan hal-hal yang akan membuatnya bersalah. Guru Agung Wu Chen telah berinteraksi dengan 3 orang sekte Changqiong untuk jangka waktu tertentu dan menerima perawatan Shen Qingqiu, jadi dia memiliki perasaan yang baik terhadap yang terakhir. Selama perselisihan sekte Gunung Changqiong dengan Istana Huanhua, dia tidak memiliki kesempatan untuk menyela. Kali ini, dia membuka mulutnya dan berkata, Amitabha, Buddha yang pemurah, apapun kata-kata yang diucapkan oleh wanita dermawan ini, dia harus mengatakannya dengan benar dan jelas. Pengaduan buta tidak menginspirasi kepercayaan. Hati Shen Qingqiu berlinang air mata. Guru Agung, saya tahu Anda melakukan ini untuk kebaikan saya sendiri, tetapi saya akan benar-benar menderita jika dia mengucapkan kata-katanya dengan jelas. Ini benar-benar pepatah, tidak takut melakukan perbuatan yang memalukan, hanya takut hantu akibat akan datang mengetuk. Saat ini, Ciu Haitang menjadi fokus perhatian semua orang. Dia sangat senang sampai wajahnya memerah. Dia membusungkan dadanya dan berteriak, jika ada barang setengah kalimat kebohongan pun dalam kata-kata berikut ini,
aku, Ciu Haitang, akan berkata. Maka biarkan aku ditusuk oleh 10.000 panah beracun iblis dan mati dengan mengerikan. Dia menunjuk langsung ke Shen Qingqiu, api amarah mengamuk di matanya. Orang ini sekarang adalah dewa puncak gunung Changqiong, Shen Qingqiu, pedang Xiuya yang terkenal dan tersohor. Tapi tidak ada yang tahu dia dulu jadi apa. Kata-katanya agak menyinggung, alis elegan Qi Qingqi berkerut. Perhatikan kata-katamu. Ciu Haitang sekarang adalah kepala aula dari beberapa sekte kecil lainnya. Ditegur oleh salah satu pemimpin sekte Gunung Changqiong yang besar dan berpengaruh, dia tanpa sadar mundur selangkah. Namun, Tuan Istana Tua berkata, Nyonya Puncak Qi, tidak perlu marah. Mengapa tidak membiarkan wanita muda ini selesai berbicara? Lagi pula, Anda tidak bisa membungkam mulut seseorang. Ciu Haitang menatapnya dan mengertakkan gigi. Kebencian di matanya menyembunyikan ketakutan itu. Suaranya meninggi lagi, ketika dia berusia 12 tahun, dia tidak lebih dari seorang budak yang dibeli keluargaku dari seorang pedagang manusia asing. Karena dia ke-9, dia dipanggil Ciu kecil. Orang tuaku, melihat dia dianiaya oleh pedagang budak, sangat mengasihani dia. Mereka membawanya pulang, mengajarinya mengenali kata-kata dan menelaah. Memberinya sarana untuk makanan dan pakaian sampai dia kenyang dan hangat tanpa kekhawatiran apapun. Saudara laki-lakiku menjaganya seperti bagian dari keluarga. Ketika dia berumur 15 tahun, orang tuaku meninggal dan kakak laki-lakiku menjadi kepala rumah tangga. Dia mencabut gelar budak darinya dan menganggapnya sebagai saudara angkat. Adapun aku, karena aku tumbuh bersamanya. Shen Qingqiu berdiri di sana, dipaksa untuk mendengarkan sejarah hitam miliknya bersama dengan beberapa ribu orang lainnya. Kata-kata tak terucapkan yang tak terhitung jumlahnya di dalam hatinya benar-benar berubah menjadi kesunyian yang penuh air mata. Air mata mengucur dari matanya. Ketika kakak laki-lakiku berusia 19 tahun, seorang kultivator pengembara datang ke kota dan menetap di sana karena memelihara energi spiritualnya. Di gerbang kota, dia mendirikan panggung tempat anak perempuan dan laki-laki di bawah usia 18 tahun dapat datang dan menguji kekuatan spiritual mereka. Dia ingin memilih bakat luar biasa untuk dijadikan muridnya. Kultivator itu memiliki tubuh yang penuh dengan teknik abadi, tidak seorang pun warga kota yang tidak berseru dengan kekaguman dan pujian. Shen Qiu juga pergi ke panggung pengujian roh. Bakatnya bagus, jadi dia dipilih oleh kultivator itu. Sangat gembira, dia lari pulang, ingin meninggalkan rumah tanggaku. Kakak laki-lakiku tentu saja tidak setuju. Di matanya, memupuk keabadian adalah urusan yang penuh ketidakpastian. Lagi pula dia sudah bertunangan denganku, bagaimana bisa dia tiba-tiba meninggalkan rumahnya dan pergi? Dia bertengkar hebat dengan kakakku. Saat itu dia murung dan tidak ceria. Kami pikir itu hanya suasana hati sementara. Kami menunggunya untuk memahami dan secara alami menerima masalah. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Siapa yang tahu, malam itu juga, sifat aslinya yang kejam akan terungkap. Dia mengamuk, membunuh saudara laki-lakiku dan banyak pembantu lainnya, mayat-mayat berserakan di halaman rumah kami. Dibawa ke dok malam, dia meninggalkan kota dengan kultivator itu. Dengan perubahan besar dalam keluargaku, aku hanyalah seorang gadis kecil yang lemah yang tidak berdaya untuk menghidupi rumah. Keluarga besar dan semua harta benda hancur. Aku dengan susah payah mencari orang ini, objek dendamku, selama bertahun-tahun, selalu tanpa menemukan jejaknya. Kultivator yang membawanya di bawah sayapnya saat itu telah lama tewas dengan kekerasan. Sejak saat itu, jejaknya semakin rusak. Jika bukan karena kesempatan hari ini datang ke kota Qinlan, aku khawatir sepanjang hidupku, aku tidak akan dapat mengetahui bahwa penjahat ini, yang menggigit tangan yang memberinya makan dan menusuk ke belakang para dermawannya. Entah bagaimana mendaki di dunia sepanjang waktu ini, dan bahkan naik ke posisi pemimpin puncak dari sekte terbesar di bawah surga. Meskipun dia sangat berbeda dari masa lalu. Tapi wajah ini, bahkan jika berubah menjadi abu, aku tidak akan pernah salah mengenali. Aku juga tidak takut menyebutkan kultivator yang menghasutnya untuk melakukan kejahatan yang begitu kejam. Dia terdaftar dalam daftar orang yang dicari selama bertahun-tahun, orang yang tangannya mengambil nyawa yang tak terhitung banyaknya, Wu Yanxi.